Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih di posisi bulan puasa ya. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah puasa sampai tuntas, dan mudah-mudahan panjang umur ya, tambah-tambah rezeki. Apalagi yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah ngomen, yang sudah nge-share video saya, mudah-mudahan sehat selalu dan tambah-tambah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kebetulan saya lagi santai nih, lihat-lihat kebun singkong dan kebun ini pisang ya. Saya menyempatkan membuat video ya, karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Di antaranya, kenapa sih channel saya selalu sepi? Kenapa subrek saya berkurang? Kenapa saya baru juga subscribe 300 udah ada iklannya? Bermacam-macam pertanyaan yang ada di kolom komentar. Memang betul YouTube juga ngakalin supaya yang viewsnya udah 100 mah kadang-kadang pakai iklan ya. Jadi itu perusahaan mungkin kerjasama dengan YouTube, sehingga ngakalin supaya pakai iklan ya, yang viewsnya udah lumayan. Nah itu masalahnya. Jadi kita juga harus ngakal ya, sama seperti pernah saya contoh ya, dulu waktu sebelum ada HP ya. Ini bercerita sedikit ya, supaya tidak jenuh. Saya pernah masuk ke toko si Engko ya, Cina ya, di Tasikmalaya banyak ya dulu ya, toko Cina, toko jam ya. Saya masuk karena butuh jam, karena pada waktu itu jam itu sangat berguna, beda dengan sekarang. Kalau sekarang cukup HP lah, misalnya radio juga cukup HP, terus TV juga cukup menggunakan HP ya, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya ya. Nah, lalu saya datang ke sana, kok ini berapa harganya? Si Engko langsung ngejawab, cepeceng katanya. Waduh, saya kurang tahu cepeceng berapa ini ya. Cepeceng mungkin, oh ingat. Lalu saya tawar saja langsung ya, diakalin juga. Udah aja, jangan banyak omong kok, udah aja kok brut. Si Engko juga mikir, apa sih kok brut? Langsung dia nanya kan, berapa sih kok brut? Saya balik nanya, cepeceng berapa ya? Dia menjawab cepeceng itu 100.000. Oh ya, ai kok brut. Nah, kok brut teh 50.000 ya. Jadi akhirnya seolah-olah saya nawar harga jam tangan dengan harga kok brut ya, sehingga akhirnya oh ya udah aja, jadi harga 50.000 ya. Tapi jam tangan ya dapat dibayangkan tahun ke belakang sebelum ada HP ini 50.000 itulah kira-kira ya. Nah begitu, jadi diakalin lagi ya. YouTube juga sama ngakalin kita ya. Ngakalin, kenapa sih jadi ada iklan padahal kan belum monet. Nah gitu, ada pertanyaan begitu. Oh itu mah kerjasama antara YouTube mungkin dengan perusahaan iklan, hasilnya bisa dibagi dua ya. Nah saya sekarang akan sedikit membahas ya, jadi kenapa subscribe menghilang dan sedikit, gak bertambah-tambah. Kenapa penonton tidak ramai ya? Banyak pertanyaan yang membuat jadi masalah ya. Tapi ya kita bahas ya, antaranya saya YouTuber pemula yang saya banggakan dalam YouTube. Usahakan kita itu kalau bisa Pak, temanya jangan bermacam-macam atau satu tema ya. Kalau bermacam-macam juga ada yang kelas senior ada, tapi dilihat
yang banyak itu yang berhasil yang setema ya, dibanding dengan bermacam-macam tema. Ada beberapa macam, ada perkawinan, ada musik, ada ngeplog, ada memasak, ada mancing, ada olahraga dicampurkan. Wah, itu membingungkan penonton ya. Jadi mungkin bisa berakibat bagi yang pemula ini, bagi yang pemula, jadi subscribe-nya juga membingungkan ya. Sedangkan subscribe itu di video yang lalu adalah langganan ya. Jadi langganan, lamun resep rame filmnya atau videonya dan apa mendidik atau membawa pengaruh ke yang menontonnya, jadi bertambah ilmu umpamanya, atau bertambah pengalaman, atau seru juga tidak apa-apa, atau apa serem gak masalah, serem juga bisa menghibur ya. Nah itu, jadi subscribe itu adalah langganan. Jadi bingung dia mau langganan, pas nonton ngeklik tidak ramai tinggalkan ya. Nah itu masalahnya. Jadi kalau setema mah orang mungkin mencari mancing nih, setema mancing di pantai umpamanya, nah bisa langsung muncul mancing di pantai, sehingga si pencarian itu si orang mencari itu tepat karena pencariannya ya, tepat sasaran ya begitu. Jadi kalau dicampur-campur untuk merekomendasikan YouTube juga bingung ya, algoritmanya kemana nih ya. Jadi harus setema ya, usahakan. Yang kedua, memang pertama subscribe 1, 2, 3 ya 100. Saya juga sama upload video tidak ada, jarang ya penonton, paling 5 orang 3 orang itu, tetap masih sedikit. Jadi memang kita perlu kesabaran ya, perlu mental. Nah di sini mental kita harus betul-betul kuat ya. Jadi jangan terpengaruh oleh tidak ada yang nonton, sehingga berakibat udahlah gak mau buat lagi video ya. Seharusnya buat video itu semakin sering, sekalipun yang nontonnya cuma 5 orang, 10 orang, 20 orang, terus aja ya, sambil berlatih. Jadi usahakan mental kita jangan down, jadi kudu kuat supaya berkembang ininya, channelnya. Subscribe insya Allah bakal bertambah ya, jam tayang juga bakal bertambah ya. Memang upload video itu harus betul-betul ya, jangan asal upload saja, jangan. Memang perlu diperhatikan apakah ini bagus nih. Kalau udah agak mendingan baru diupload ya. Kalau belum bagus jangan diupload dulu, terus diedit dulu di bagaimana ya supaya lebih baik ya. Jadi yang pertama, kita mental harus kuat kalau tidak ada penonton ya, dan tidak ada yang memberikan subscribe ya. Nah jadi perbaiki saja videonya ya, dan usahakan satu tema ya. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan, satu tema, dan jangan campur-campur atau abal-abal ya, sehingga menyulitkan penonton ya. Selanjutnya yang kedua, bakat ya, bakat dan minat kita itu memang perlu ya. Setelah kita membuat beberapa video terus disodorkan atau diupload ke masyarakat atau ke YouTube, nah si penonton itu menilai ini lumayan nih, nah insya Allah bakal ada penontonnya ya. Nah jadi bakat kita dan minat kita itu harus betul-betul dimanfaatkan supaya nanti hasilnya baik dan semakin sukses ya. Nah jadi buat video ya, buat video videonya bagus nih, dapat dimengerti atau menambah pengetahuan, menambah wawasan. Nah insya Allah dia akan memberikan subscribe dan like, komen ya.
Nah, malah bisa jadi langganan karena temanya satu tema ya. Beda dengan bercampur-campur temanya. Banyak mamanya ya. Sebagaimana tadi sudah dikatakan saya, jadi usahakan temanya jangan dicampur aduk ya, sehingga membingungkan penonton. Wah, memang banyak pertanyaannya. Ada yang bagaimana saya mah jebolan SD nggak dilanjutin. Tidak apa, sekalipun jebolan SD lulusan sekolah dasar, yang penting umur sudah 18 tahun bisa nge-YouTube ya. Jadi manfaatkan YouTube itu ya, hitung-hitung mengurangi pengangguran ya. Oh, seperti siapa tuh? Seperti Gondrong Labanan. Saya ini lulusan SD, jadi kalau mau melamar kerja yang agak pantas, yang ada seragamnya tidak bisa. Kayak angka pengangguran di Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi, YouTube tidak memerlukan ijazah. Itu kalau tidak salah dari SD ijazahnya. Ya, bisa dia jadi ngetop, jadi YouTuber yang terhebat di Indonesia ya. Nah, jadi usahakan lanjutkan saja semangatmu dan semangatmu terus, jangan sampai kita mental tadi ya. Jadi kembali ke mental, jadi mental kita harus kuat ya. Sekalipun banyak yang masalah ya di per-YouTubean. Jadi banyak masalah, tapi mental kita lemah, yakin bakal rungkadnya. Rungkad, bro, gitu. Bakal naon rungkad ya. Nah, jadi sing kuat ya. Mudah-mudahan saya YouTuber pemula semangat, kuat, tahan mental. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hazanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam buat keluarga.